الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Ada ibu-ibunya? Ada? Oh, alhamdulillah. Kita pagi hari ini akan mengkaji salah satu hadis dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita tahu dalam hadis baginda Rasul yang diriwayatkan dalam kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti, dalam kitab tersebut baginda Rasulullah bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min an yusalliya alfa raka'atin tatawwu'an." Siapa orang yang mempelajari satu bab ilmu, belum dua, belum tiga, apalagi empat, maka itu lebih afdol, baik diamalkan ilmunya atau enggak diamalkan, lebih utama dari dia sholat 1000 rakaat. Maka biar kita dianggap mempelajari satu bab ilmu, saya buka salah satu hadis arba'in yang dikarang oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Lutfi Fathullah. Ini kalau para hadirin kenal, beliau salah satu pengajar di Majlis Al-Bahsi wa Tahqiq yang belum lama pas Covid dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ngarang nih kitab ya. Ini kitab pernah lihat? Hah? Mungkin kalau jamaah yang suka baca buku pasti pernah lihat, karena ini buku saya ambil di sana ya. Bukunya saya ambil dari mana? Ini bukan punya saya, bukan. Saya minjem ya. Minjem sama masjid. Saya baca, subhanallah, ini kitab luar biasa. Saya ingat ini kitab ketika awal baru mulai dikarang sama beliau. Beliau mengatakan bahwa ini kitab adalah arba'in dengan 40 sanad yang sama. Jadi kalau kita pengen menghafal hadis sana dan wa matanan, nah ini kitab ini aja. Kenapa? Dari hadis pertama sampai hadis 40 itu sanadnya, orangnya dia juga. Yaitu dari siapa? Imam Al-Bukhari. Dari gurunya Imam Abdullah ibn Yusuf. Dari gurunya Imam Malik bin Anas. Dari gurunya Imam Nafi. Imam Nafi dari gurunya Imam Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dari Rasulullah. 6 perawi yang sama dalam semua tobakotnya, semua hadisnya sama ya. Lalu yang kedua, kita ngaji kitab pagi hari ini ya, tidak lain tidak bukan kita pengen mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hadis dalam riwayat Sahih Bukhari, Rasul menggambarkan bahwa tiap pagi 2 malaikat turun. Yang pertama, malaikat yang pertama mengatakan, ya Allah, ya, limpahkan, balaslah, berikan ganjaran orang-orang yang berinfak di pagi hari. Ya. Ini kotak amal lewat gantar nih. Hah, belum? Nah, ini kita bacain dulu hadisnya.
Ya Allah, balaslah, berilah ganjaran yang besar dan gantilah harta orang yang berinfak di waktu pagi. Yang satu berdoa, ya Allah, binasakanlah, habiskanlah orang-orang yang gak mau infak di waktu pagi. Maka waktu pagi adalah waktu yang paling utama untuk kita bersodakoh. Ya. Ustadz, saya gak punya duit. Kebetulan dari rumah tadi buru-buru. Imamnya udah komat aja sih. Imamnya. Muazzinnya udah komat aja, gak lupa bawa duit, kata Rasulullah. Kullu ma'rufin sodakoh, setiap kebaikan adalah sedekah, meskipun itu hanya senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh, senyummu di hadapan saudaramu sodakoh. Jadi para hadirin nanti kalau kotak amal lewat nggak punya duit, tinggal apa? Senyumin aja gitu ya. Lebih khusus sih ke saya gitu. Saya lihat nih jamaah nih banyak banget, masya Allah. Mudah-mudahan yang sakit sehat, amin. Yang punya utang lunas, amin. Yang belum kawin, amin. Yang kawin lagi, insya Allah, amin. Enggak, pada takut ya. Pada takut Ustaz ya. Termasuk yang ngomong sih. Ya. Jadi para hadirin, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari menyampaikan, ini Imam Bukhari perlu kita tahu adalah salah satu dari 6 imam dalam dunia hadis. Ya. Saya ceritakan tentang sejarah beliau sedikit karena kata ulama inda dzikris sholihin tanzilur rahmah, ketika disebutkan nama orang soleh maka akan turun rahmat dari Allah. Apalagi yang disebut Imam Bukhari, nama aslinya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Bardizbah, itu nama asli beliau, Muhammad bin Ismail. Ada yang unik para hadirin, kalau kita melihat sejarah di Arab sendiri anak-anak para sahabat kagak ada yang punya nama Muhammad. Sahabat, kalau kita kan punya guru, kita punya guru nih, pengennya kita punya guru, anak kita namanya nama siapa? Nama guru kita. Ya. Ada kiai namanya Kiai Ali Sibromalisi, pernah dengar ya? Anaknya namanya apa? Ali Sibromalisi. Ada punya kiai namanya ya Kiai Umar Jelani, anaknya siapa? Umar Jelani. Tapi sahabat para hadirin kagak satupun yang namain anaknya Muhammad. Sehingga nama Muhammad ini baru muncul setelah zaman Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i lahir diberi nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i itu kagak ada yang namanya Muhammad. Kenapa? Alasannya kata ulama, karena beradab dengan nama Nabi Muhammad.